Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember meluncurkan program pelayanan masyarakat berbasis online. Pelayanan masyarakat dengan sistem berbasis online tersebut seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran maupun kebutuhan administrasi lainnya. Dan semua itu gratis tanpa dipungut biaya. Program pelayanan masyarakat secara online tersebut bertujuan memberikan kemudahan maupun percepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor desa, apalagi saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Dengan adanya pelayanan Desa Wonosari secara online, masyarakat banyak terbantu sekali. Jadi kayak masyarakat Wonosari sekarang tidak usah jauh-jauh wirawiri ke Jember. Sangat-sangat terbantu untuk melayani masyarakat saya di Desa Wonosari. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tabur bunga diikuti dengan penuh rasa khidmat kepada para pejuang perang kemerdekaan. Giat diawali dengan apel bersama yang diikuti oleh anggota TNI Polri dan dilanjutkan tabur bunga kepada seluruh pahlawan yang gugur saat kemerdekaan. HUT TNI yang ke-76 diperingati setiap tanggal 5 Oktober ini diharapkan bisa menjadi pesan kepada generasi muda di Kabupaten Jember mengenai peran para pahlawan di masa kemerdekaan. Tak hanya dikenang, perjuangan para pahlawan ini juga patut dijadikan contoh untuk selalu menanamkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Berlaman juga berpesan kepada generasi saat ini untuk selalu mengingat dan meneladani para pejuang yang gugur. Karena tanpa pengorbanan mereka, kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud. Di HUT TNI yang ke-76 ini memiliki makna yang penting sekali, khususnya bagi generasi muda. Karena semakin ke belakang tentu semakin jauh jarak antara ruang dan waktu dengan para pahlawan. Nah, ini penting sekali upacara seperti ini untuk diadakan agar bisa menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus semangat perjuangan bagi generasi muda yang semakin hari juga semakin jauh. Ini perlu untuk diterapkan dan kemudian diperingati setiap tahun ini sekali lagi untuk menumbuhkan patriotisme dan cinta serta bela tanah air Republik Indonesia. Untuk Giat sendiri, untuk menumbuhkan dan untuk pejuang sendiri, untuk generasi muda seperti apa? Ya, jadi penting sekali di samping diadakan edukasi kepada generasi muda, sekaligus juga kemudian kita harapkan untuk meneladani dari hasil karya dan juga hasil perjuangan dari para pahlawan. Kalau tidak ada beliau-beliau para syuhada itu, kita tidak akan hidup di Indonesia yang dengan aman dan merdeka ini. Ini patut untuk dicatat dan digarisbawahi agar tidak lupa sekarang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebuah terobosan diambil pemerintah Kabupaten Jember dalam industri pariwisata agar dapat bangkit dari pandemi. Di antaranya, membuka wisata terbang join flight pesawat Cessna untuk wisatawan yang ingin melihat langsung keindahan kota Jember melalui udara. Untuk sementara, pelayanan join flight pesawat Cessna bagi wisatawan di Bandara Noto Hadinegoro Jember ini hanya dibuka pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun, tidak menutup kemungkinan pelayanan join flight pesawat Cessna dibuka setiap hari apabila animo masyarakat yang memanfaatkan wisata terbang cukup tinggi. Selain melakukan kerjasama join flight pesawat Cessna untuk wisata terbang, ke depan Pemkab Jember juga akan memprogramkan pesawat kargo rute Jember-Jakarta. Sedang ada di Bandara Noto Hadinegoro bersama teman-teman UPD dan dengan Pak Permadi pemilik pesawat Cessna ini, dan terkait hari ini adalah joint flight. Joint flight ini kita kan bikin setiap minggu programnya ya. Setiap weekend Jumat Sabtu Minggu ada joint flight keliling Kabupaten Jember. Keliling kota Kabupaten Jember terus melihat Nusa Barong. Ini bagian wisata saja. Wisata, joint flight ini wisata. Gitu. Dan ke depan kita sedang memprogramkan untuk pesawat kargo.
kargo dari Jember ke Jakarta langsung. Ya mudah-mudahan ini dengan adanya pesawat kargo dari Jember Jakarta, nanti pesawat kargo itu bisa dimodifikasi lagi menjadi sebagian untuk penumpang, sebagian untuk kargo. Ini sedang diurus izinnya. Mohon doanya saja. Ini dari Pak Permadi dari pemilik maskapainya. Masyarakat umum. Dan bakal berlangsung mulai kapan, Pak? Ya ini kita coba animonya masyarakat. Tentunya harus dicoba dulu dengan para Pemkab ya. Kita harus kasih contoh. Pemkab harus kasih contoh, teman-teman sendiri dari Pemkab, pemerintah harus kasih contoh agar masyarakat juga bisa melihat Jember seperti apa sih dari atas gitu. Bahwa Jember ini masih luas. Pengembangan kota ini wajib, bukan berkumpul di satu tempat. Itu salah satunya. Wisata terbang join flight pesawat Cessna ini sengaja dibuka Pemkab Jember agar industri pariwisata maupun sektor transportasi udara di Jember dapat kembali bangkit dan berimbas pada peningkatan sektor ekonomi masyarakat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Melalui peringatan HUT TNI ke-76, Bupati menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada anggota TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Jember, utamanya dalam penanganan kasus COVID-19. Kerjasama selama ini dalam menangani kasus COVID-19 di Jember bisa dirasakan bersama oleh masyarakat, dengan hasil kasus positif yang terus menurun hingga sekarang. Melalui slogan Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang, Bupati juga berharap ke depan baik pemerintah daerah maupun TNI Polri terus bersinergi menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tentunya kami pertama atas nama pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun TNI yang ke-76, dan ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita semua, masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa dengan hari TNI ini kita semuanya menunjukkan bahwa negeri ini akan semakin makmur dan semakin berjaya karena bersatunya TNI, Polri dan masyarakat sampai hari ini betul-betul bisa kita rasakan bersama. Yang dapat kita rasakan sampai saat ini secara langsung pada masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia semuanya, eksistensi TNI dan Polri tentunya juga terkait dengan adanya COVID. Bukan hanya pemerintah saja yang mengerjakan, tapi TNI Polri pun berkat beliau lah berdua COVID bisa kita atasi bersama-sama. Dan ini merupakan satu wujud nyata bahwa TNI bukan hanya angkat senjata saja, tapi juga menyelamatkan nyawa kita semuanya, masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia, dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita semua. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Usai meninjau jalannya vaksinasi di kantor PTPN 12 Jember, Bupati menyampaikan sampai hari ini serapan vaksin di Kabupaten Jember telah mencapai 27%. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya dalam percepatan vaksinasi dengan berkirim surat kepada Gubernur, Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda untuk membantu pemenuhan kekurangan vaksin di Kabupaten Jember. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI dalam percepatan vaksinasi 5.000 dosis untuk masyarakat Kabupaten Jember. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan terima kasih atas bantuan TNI dalam percepatan vaksinasi 5.000 dosis untuk masyarakat Kabupaten Jember. Pagi hari ini kami mendapat support, dapat bantuan langsung dari Sesbais, Masda, TNI, Pak Jemi Trisonjaya, dan ini 5.000 vaksin yang akan kita diberikan untuk Jember, dan juga dibantu difasilitasi oleh PTPN 12 Rolas ya, dan alhamdulillah hari ini sudah berlangsung. Insya Allah targetnya hari ini ada 1.500 dan nanti terus berlanjut sampai selesai 5.000. Dan bisa kami sampaikan juga saat ini Jember memang butuh vaksin yang cukup banyak. Totalnya kurang lebih sekitar 515.000 kita kurang vaksin untuk mencapai 50% capaian vaksin di Kabupaten Jember, dan itu kami sangat terima kasih kepada Bapak Sesbais atas bantuannya ini, dan mudah-mudahan kita dapat bantuan lagi Bapak. Kami harapkan Jember masih membutuhkan cukup banyak, terutama di daerah-daerah
pinggiran dan anak-anak sekolah kita. Capaian berapa persen, Pak? Ini capaian berapa persen, Pak? Sekarang masih 26 mau 27%, insya Allah hari ini. Yang dosis 1 ya, dosis 2-nya ada 12%. Sementara itu, Direktur PTPN 12 menyampaikan bahwa vaksinasi ini ditargetkan untuk 5.000 orang baik karyawan PTPN, pekerja perkebunan, serta masyarakat sekitar yang belum divaksin. PTPN 12 pada hari ini menyelenggarakan 5.000 dengan dukungan dari BAIS, dan itu adalah terdiri dari para karyawan yang belum tervaksin, berarti, dan juga masyarakat sekitar kebun. Dan ada 12 kebun di wilayah Jember ini. Jadi kami sangat berterima kasih karena vaksin ini juga memang sangat diperlukan agar karyawan dan masyarakat sekitar juga tetap sehat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang terlihat di Puskesmas Mangli Rabu pagi, OJK Jember menggandeng salah satu perusahaan finance menggelar vaksinasi dengan target 1.000 orang. Kegiatan ini sebagai upaya membantu pemerintah daerah untuk menurunkan level PPKM di Kabupaten Jember. Dilibatkannya seluruh organisasi maupun elemen yang ada di Jember ini diharapkan bisa berimbas pada pemerataan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat pinggiran dan lansia yang minim informasi. Bahwasanya program ini program CSR PT Indomobil Finance, di mana di cabang Jember ini kita memperoleh vaksin 1.000 dosis dengan dibantu dengan OJK. Nah, dengan keberadaan Jember ini di level 3 ini, kita mulai berkoordinasi untuk menekan angka supaya level kita naik ke level 1 dengan mengadakan acara vaksinasi ini. Kebetulan penempatannya di Puskesmas Mangli sebagai tempat pelayanan pada masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas, dengan juga OJK selaku menyediakan vaksinnya, memfasilitasinya melalui Dinkes. Nah, jadi pelayanannya itu mulai hari Senin kemarin tanggal 3, 4, 5. Sebelumnya PLT Kepala Dinas Kesehatan Jember Lilik Lilia telah merilis level Jember yang berada di level 3 nasional sesuai Imendagri nomor 47 tahun 2021. Untuk itu diperlukan kerjasama untuk melakukan percepatan vaksinasi, utamanya warga lansia dan masyarakat pinggiran Jember, agar pemerataan vaksinasi bisa tercapai. Upaya-upaya yang untuk vaksin, ketersediaan vaksin, kita sudah koordinasi dengan TNI, Polri, dan juga organisasi-organisasi untuk bahkan Bupati sudah mengirim surat ke Kementerian Kesehatan untuk penambahan vaksin, sehingga target kita bisa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendi Siswanto sempat berbincang dengan Ade Wayan Supatno, petani yang eksis dan berhasil di bidang pertanian dan eksportir dari Mutigo Indonesia, RINA. Keduanya merupakan orang Jember yang punya semangat tinggi untuk memajukan UMKM di Kabupaten Jember. Bupati Jember mengajak keduanya ke tempat-tempat produksi UMKM Jember seperti buah naga, produksi kue kacang, dan juga pertanian porang, serta pusat penelitian kopi dan kakao. Dalam hal ini pihaknya berupaya untuk berkolaborasi agar produk Jember dapat diekspor. UMKM di Jember memiliki banyak potensi menghasilkan produk yang berkualitas yang nantinya produk yang dihasilkan bisa terjual di luar negeri. Meski terhalang pandemi, tak menyurutkan semangat serta kolaborasi sebagai peluang terciptanya hasil produk yang berkualitas. Di tengah masa PPKM, pemerintah Kabupaten Jember akan terus mendukung ruang tersebut. Salah satunya penjualan melalui satu sistem online aplikasi yang terintegrasi dalam bentuk website. Melalui aplikasi, sistem tersebut diharapkan mampu memasarkan produk unggulan UMKM dalam satu katalog berupa website. Siapapun yang masuk ke Jember, mereka bisa melihat seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Jember. Pemkab Jember akan ikut serta dalam melakukan pengawalan, tujuannya untuk menjaga kualitas dan produktivitas serta mencari solusi jika ada kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM nantinya.
Dan di musim pandemi kayak sekarang ini tentunya kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan sekali. Beliau berdua mempunyai network bukan hanya memberikan satu edukasi saja, tapi juga networking beliau yang ada di nasional maupun di internasional. Itu yang kita harapkan. Nanti support dari Pemkab seperti apa? Karena Pemkab kami akan seluruh pelaku UMKM maupun produksi apapun di Jember akan dijadikan satu rumah tempat singgah nanti dalam bentuk secara langsung ya di satu tempat maupun secara websitenya. Untuk katalog yang akan kita masukkan dalam satu sistem. Jadi siapapun yang akan masuk ke Jember, membuka tentang Jember, UMKM Jember atau apapun produksi Jember, mereka akan melihat seluruhnya. Jadi saya harap teman-teman semua dengan Pak Bupati yang kami sudah kerjasama dengan banyak Pemda, jarang Bupati seperti ini yang mau terjun lapangan, mau membantu memoles teman-teman langsung ke lapangan. Mari kita manfaatin semua. Kalau semua ini terintegrasi, yaitu teman-teman dari produsen dari bahan baku, lalu para peneliti di sini, lalu pemerintah sebagai stakeholder, maka itu semua terjahit dengan sempurna untuk menciptakan banyak eksportir. Kalau ini sudah kita lakukan maksimal 6 bulan atau sepolos-polosnya kita setahun pasti sudah tercipta eksportir baru. Kedepan, tak hanya masyarakat Jember yang dapat menikmati hasil olahan produk kreativitas lokal warga Jember, namun masyarakat luar Jember atau bahkan mancanegara dapat menjadikan souvenir atau oleh-oleh khas Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember terus menggencarkan program vaksinasi yang bekerja sama dengan UPT Puskesmas Lojejer. Untuk saat ini, target sasaran vaksinasi diberikan kepada masyarakat sebanyak 400 orang. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemdes setempat dalam program percepatan vaksinasi di Kabupaten Jember. Terlebih, pencapaian vaksinasi juga menjadi salah satu tolok ukur penilaian pemerintah pusat dalam menentukan status level PPKM di daerah. Pada hari ini kita membuat program Lojejer Menuju Sehat dengan kegiatan yaitu vaksinasi, bahwa untuk mensukseskan program dari pemerintah agar supaya di Desa Lojejer masyarakat tuh giat untuk vaksin agar supaya bisa sukses kegiatan vaksinasi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terus disekolahkan untuk terbiasa makan di alam. Dengan tetap mematuhi prokes, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 3 menggelar acara peringatan Hari Hewan Sedunia di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember. Dalam acara tersebut dilakukan pelepasan monyet ekor panjang sebanyak 40 ekor dan juga ular piton sebanyak 4 ekor di Pulau Nusa Barong. Satwa tersebut sebelumnya telah dilakukan karantina dan juga memantau perilaku dan kesehatannya. Terlebih, Pulau Nusa Barong kedepannya akan dijadikan tempat wisata alam oleh Bupati Jember sehingga menjadi potensi wisata alam di Kabupaten Jember. Jadi hari ini teman-teman dari BKSDA dan dari JAN, Jakarta Animal Aid Network, itu mengirim monyet dan ular, 40 monyet ekor panjang dan 4 ekor ular piton itu dikirim dilepas di habitatnya di Pulau Nusa Barong. Dan tentunya ini satu kebahagiaan kita semuanya bahwa kita sudah mengembalikan satwa liar ke habitatnya. Ini bagian dari bagaimana kita semua wajib menjaga lingkungan, menjaga ekosistem. Jember saat ini di Nusa Barong ini ada di wilayah Jember, tentunya kami juga ingin membantu, ingin menjadi tanggung jawab kita semuanya. Pulau Nusa Barong ini harus kita jaga kelestariannya. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Namun program percepatan vaksinasi tersebut kini terkendala stok vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Sesuai data Dinas Kesehatan pertanggal 8 Oktober 2021, untuk dosis 1 masih tercapai 27,99%, dosis 2 sebanyak 12,11%, sedangkan dosis 3 untuk tenaga kesehatan telah mencapai 86,90%.
Dengan melihat data tersebut, target Jember masih terlampau jauh hingga mencapai batas minimal di 50% sesuai jumlah penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan masih minimnya jumlah masyarakat yang tervaksin karena stok vaksin di Jember yang minim, bahkan kini stok hanya tersisa 30.000 saja. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Jember M. Balya Firjon Barlaman saat meninjau vaksinasi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Jember, yang menyebut bahwa animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi. Namun karena kendala stok, akhirnya berimbas pada percepatan vaksinasi. Untuk itu, kini segala upaya dilakukan oleh Pemkab Jember untuk memenuhi stok vaksin tersebut, salah satunya dengan meminta langsung kepada pemerintah pusat. Melakukan percepatan vaksinasi karena untuk mengejar target 50% minimum sehingga untuk terbentuknya herd immunity, sehingga nanti ketika vaksinasi ini mencapai 50%, insya Allah aktivitas masyarakat ini lebih longgar lagi, tidak seperti yang sekarang kemudian masuk level 3. Hal ini penting dilakukan, walaupun yang di Jember ini persoalannya bukan persoalan nakesnya atau masyarakat. Kalau animo masyarakat sudah tinggi, tetapi memang keterbatasan vaksinnya. Nah, alhamdulillah ini kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk hari ini dapat bantuan dari Lanut Abdurrahman Saleh. Ini kurang lebih antara 7.000-an. Nah, dan ini sangat membantu. Hari ini kita terus berupaya untuk mendapatkan tambahan vaksin, termasuk Bapak Bupati ke Jakarta ini juga dalam rangka hal itu untuk bisa mempercepat agar bisa mendapatkan vaksin lebih banyak lagi. Untuk di Jember sendiri saat ini ketersediaan vaksin yang ada? Stok tinggal berapa itu? Pada saat ini kurang lebih sekitar 36. Jadi Paskas dari MK ya, artinya dalam beberapa hari, 2 hari, 3 hari. Hari ini selesai. Nah, ya. Jadi kalau kemudian walaupun di situ ada sekitar 36.000, itu sudah ada jadwalnya, plottingnya sudah ada. Jadi kita butuh vaksin lebih banyak lagi. Jadi itu habis kira-kira 3 hari bisa habis itu, 2-3 hari bisa. Kalau itu habis berarti mencapai berapa persen nih Pak? Ya sekitar 27-an lebih. Nantinya ya? Ya 27-an lebih, bisa jadi 28 lah. 28 mendekati ya. Kira-kira kapan datang lagi Pak untuk vaksin? Ini masih diupayakan dan ini bisa segera. Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Jember kini berada di level 3 sesuai Inmendagri nomor 47 tahun 2021. Salah satunya karena target vaksinasi masih di bawah 50% dari jumlah penduduk. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan tetap mematuhi prokes demi meminimalisir potensi penyebaran COVID-19, rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember digelar dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap penyampaian pengantar Raperda PAPBD tahun anggaran 2021. Usai sidang paripurna, Wakil Bupati Jember Gus Firjon mengaku sangat menerima masukan dari sejumlah fraksi DPRD Jember yang menginginkan PAPBD 2022 diselesaikan tepat waktu, sehingga tidak terlambat seperti PAPBD 2021. Gus Firjon menilai saran tersebut sangat baik agar penggunaan anggaran bisa maksimal demi percepatan pembangunan. PAPBD untuk masyarakat Kabupaten Jember. Nah, ini salah satu bentuk pilihan karena itu semua pandangan dari fraksi-fraksi akan kita tanggapi dan kita respon sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, termasuk itu juga, Jadi semuanya akan kita respon nanti, termasuk usulan untuk konsultasi PAPBD. Menurut Gus Firjon, keterlambatan pembahasan PAPBD tahun ini dipengaruhi oleh masa transisi kepemimpinan berikut warisan berbagai persoalan, sehingga membutuhkan adaptasi dan kehati-hatian. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.